Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Asra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas atau membacakan satu hadis yang panjang yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari pada hadis nomor 4141 dalam sebuah bab, judulnya bab Hadithul Ifk. Itu bab tentang kisah tuduhan dusta, tentang kisah tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu di mana orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul menuduh Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, telah berzina dengan sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Tentunya orang-orang munafik, ya, ketika mereka benci dengan Islam, mereka berusaha mencela Islam, ya, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berusaha mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai gangguan mereka kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, kita bacakan hadisnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyampaikan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra baina azwajihi fa ayyuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah sallallahu ma'ahu. Adalah Rasulullah sallallahu jika ingin bersafar, maka beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya. Siapa nama istrinya yang keluar, maka itulah yang akan bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena safar adalah keluar daripada jatah nginap. Ya, Rasulullah sallallahu membagi jatah nginap di antara istri-istrinya. Ketika berkaitan dengan safar, maka diundi. Karena kita tahu Rasulullah sallallahu istrinya 9 ketika itu, maka yang keluar namanya safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau antum enggak usah pakai undian, ya, karena satu-satunya, ya. Kemudian keluar nama Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazah. Suatu hari Rasulullah sallallahu hendak pergi dalam suatu peperangan. Rasulullah sallallahu mengadakan undian di antara istri-istrinya, dan ini adalah bentuk keadilan, ya. Ternyata keluar nama, fa kharaja fiha sahmi, keluarlah namaku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma unzila al-hijab. Maka aku pun keluar bersama Nabi, menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perangnya setelah diturunkan ayat hijab. Itu wajib untuk berhijab. Nah, sebelumnya, sebelum turun ayat hijab, istri Nabi dilihat oleh para sahabat. Fakuntu uhmalu fi haudaji, dan aku diangkut di atas haudaj. Haudaj itu keranda yang diletakkan di atas onta, ya. Keranda yang diletakkan di atas onta, kemudian wanita masuk dalam keranda tersebut dan dibuat sitar, ya, di sekeliling keranda tersebut sehingga tidak kelihatan. Ya, wa unzila fihi, dan aku dinaikkan situ dan diletakkan di atas keranda. Kemudian berjalanlah pasukan, sementara Aisyah di atas onta, di atas kerandanya. Fasirna hatta idza faragha Rasulullah sallallahu min ghazwati. Kami pun berjalan sampai Rasulullah sallallahu selesai dari perang. Ini dalil bahwasanya seorang istri boleh menemani suaminya bahkan dalam masalah peperangan. Jika seorang wanita boleh menemani suaminya dalam urusan penting seperti perang, apalagi yang kurang daripada itu. Maka di antara sunnah, saya angkat kepada ikhwan, di antara sunnah kalau kita tidak repot, kita bawa istri kita, ya, kecuali memang ada kerepotan, kita nggak ada duit misalnya, atau yang lainnya. Karena dengan ada istri kita ada teman bicara, ada teman ngobrol juga menjaga kita, ya. Maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalau bersafar membawa istrinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini siapa yang keluar namanya diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu selesai dari peperangannya tersebut, waqafala wa danauna minal Madinah. Kemudian Rasulullah balik dari peperangan tersebut menuju kota Madinah. Fadanauna minal Madinah qafilin. Kami pun pulang menuju kota Madinah. Ya, sampai sudah dekat dengan kota Madinah. Adzana lailatan birrahil. Ya, kami sudah nginap di suatu tempat, lokasi sudah dekat kota Madinah. Kemudian diberi pengumuman bahwasanya akan melanjutkan perjalanan. Setelah istirahat, kemudian ada pengumuman
untuk melakukan perjalanan. Sebentar lagi, faqumtu hina adzanu birrahil, famashaitu hatta jawaztu al-jaish. Ya, tetapi Aisyah radhiyallahu anha ada kebutuhan, ya, dia kayaknya ingin buang hajat, maka dia segera pergi untuk buang hajat melewati lokasi kamp pasukan. Ya, falamma qadaitu sya'ni, tatkala aku sudah selesai buang hajat, aqbaltu ila rahli, aku pun balik menuju haudaj, menuju tungganganku, menuju kerandaku untuk naik pulang, naik ke keranda untuk pulang kota Madinah. Falamastu sadri, tiba-tiba aku pegang dadaku, fa idza iqdun li min jiz'i zafar qad inqata. Tiba-tiba aku memegang kalungku, ternyata kalungku hilang, putus dari leherku, ya. Faraja'tu, tadi sudah kembali, akhirnya Aisyah balik lagi mencari kalungnya yang hilang, ya. Faltamastu iqdi, aku pun mencari kalungku. Fahabasani ibtiqa'uhu, gara-gara aku mencari kalungku, akhirnya aku tertahan. Wa aqbala ar-rahtu alladziina kanu yurahhiluni fahtamalu haudaji. Ada sebagian sahabat yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat keranda Aisyah, untuk menurunkan keranda Aisyah. Jadi mereka turunkan keranda Aisyah tatkala Aisyah ingin buang hajat. Kemudian ketika waktunya berangkat balik kota Madinah, sudah waktunya, maka mereka pun ngangkat keranda Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian angkat lagi ke atas onta. Fahamaluhu ala ba'iri alladhi kuntu arkabu alaihi. Hum yahsabuna anni fihi. Mereka menyangka aku sudah masuk kembali ke dalam keranda. Mereka menyangka bahwasanya aku sudah kembali ke keranda tersebut, sehingga diangkat kembali ke atas onta. Kenapa mereka menyangka demikian? Aisyah berkata, wa kana nisa'u idzaka khifafan lam yahbulna. Karena para wanita ketika itu kurus-kurus, ya, mereka tidak gemuk, walam yaghshahunna lahmu, mereka tidak badannya berat, ya. Wa inna ma ya'kulna al-ulqata min at-ta'am, mereka hanya makan sedikit dari makanan. Falam yastinkiril qaumu khiffatal haudaj, mereka tidak merasa aneh dengan ringannya keranda. Artinya Aisyah ada di situ atau tidak ada di situ, beratnya mirip-mirip. Aisyah ada di situ atau Aisyah tidak ada di situ, beratnya mirip-mirip. Ya, falam yastankiril qaumu khiffatal haudaj hina rafa'uhu wa hamaluhu. Ketika mereka angkat kembali taruh di unta, mereka menyangka Aisyah ada di situ karena kurusnya Aisyah. Wa kuntu jariyatan haditsatas sin fa ba'athul jamal fasaru. Dan aku adalah gadis remaja ketika itu kejadian. Aisyah umurnya belum 15 tahun, ya. Karena kita tahu Aisyah radhiyallahu anha menikah umur 6 tahun, kemudian serumah ketika Nabi di Madinah 9 tahun, dan kejadian disebutkan perang ini terjadi sekitar tahun 5 Hijriah, yaitu umur Aisyah sekitar 14, ya, belum sampai 15 tahun dan masih sangat remaja dan kurus, ya. Sehingga ketika diangkat dikira Aisyah ada dalam situ. Fasaru, kemudian mereka pun menjalankan onta, ya. Fasaru, akhirnya para Nabi dan para sahabatnya pun berjalan menuju kota Madinah. Aisyah tidak tahu. Wa wajadtu iqdi ba'da mastamarra al-jaysh. Akhirnya dia cari-cari kalungnya dan dia dapat kalungnya. Ternyata pasukan sudah berjalan dan Nabi SAW tidak tahu istrinya ketinggalan, ya. Nabi tidak tahu istrinya ketinggalan. Faji'tu manazilahum, aku pun balik menuju tempat kamp pasukan. Walaysa biha minhum da'in wala mujib. Sama sekali tidak ada orang di situ. Tidak ada yang manggil, tidak ada yang menjawab, ya. Aisyah cari-cari enggak ada. Fatayammamtu manzilil ladzi kuntu bihi. Maka Aisyah pun mencari lokasi di mana dia tadinya. Ya, terakhir dia di situ, maka dia pergi ke tempat tersebut. Wa dhanantu annahum sayafqiduni, dan aku menyangka mereka nanti akan cari-cari aku, ternyata tidak ada, mereka akan balik ke tempat ini. Dan ini cerdasnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena kalau dia kehilangan, kemudian dia pergi ke kanan, pergi ke kiri, seandainya pasukan tahu Aisyah tidak ada di keranda, mereka akan bingung kalau Aisyah pergi ke sana kemari. Tapi ketika Aisyah radhiyallahu anha tetap di tempatnya, Aisyah menyangka nanti kalau mereka tidak tahu Aisyah di mana, Aisyah tidak ada di keranda radhiyallahu anha, maka mereka akan balik ke tempat terakhir mereka bertemu dengan Aisyah. Maka Aisyah menetap di tempat tersebut. Fayarji'una ilayya, aku berharap mereka balik mencariku, ya. Ternyata tidak, ya, karena mereka tidak menduga Aisyah tidak ada. Sudah dinaikkan di keranda, sudah berjalan sampai di Madinah dan tidak balik-balik. Fa bainama ana jalisatun fi manzili ghalabatni aini. Tatkala aku sedang menunggu di situ, tiba-tiba aku ngantuk. Ini sendiri, Aisyah sendiri dalam kegelapan, ya. Ditinggal oleh pasukan, ya.
Kemudian dalam kondisi demikian dia pun tertidur. Ya. Dan ini sebenarnya mengatakan wallahu alam Aisyah radhiyallahu anha meskipun dalam kondisi genting sendirian baru pulang dari peperangan, tapi dia bisa mengontrol dirinya, tenang. Makanya dia bisa tidur. Ya. Beda kalau orang gelisah nggak bisa tidur. Kalau orang gelisah, ketakutan, ya menghadapi problem, ya susah dia untuk tidur. Kadang bisa begadang. Tapi kalau orang menghadapi dengan tenang, ya ini sudah takdir, ini sudah Allah sudah takdirkan, dia bisa bertenang, maka insya Allah dia bisa istirahat. Maka Aisyah pun ketiduran. Fanimtu, aku pun tidur. Wa kana Safwan bin Mu'attal As-Sulami, thumma Dhakwani min wara'il jaysh. Ada seorang sahabat Nabi namanya Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Beliau adalah seorang ada dua riwayat. Yang satu mengatakan bahwasanya Safwan bin Mu'attal As-Sulami beliau ditugaskan oleh Nabi sebagai saqah. Sebagai saqah itu bagian pasukan belakang yang tugasnya adalah berjalan paling terakhir dan dia sendirian untuk mengecek siapa tahu ada barang-barang dari pasukan yang terjatuh sehingga dia cek, dia bawa. Kalau ada barang-barang yang ketinggalan dia ambil, dia bawa, ya tugasnya demikian. Ya, sehingga dia sendirian di belakang. Ada yang mengatakan tidak, dia kenapa terlambat karena dia orangnya sulit untuk bangun, Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Kalau dia tidur enggak bisa bangun kecuali selesai tidurnya. Kalau orang bangunkan pun susah. Kecuali waktu tidurnya sudah selesai, dia terbangun sendiri. Terkadang dia bangun sampai dengan subuh sampai terik matahari yang membangunkannya. Dan kejadian pada malam tersebut dia tidur. Dia tidur, ya pasukan sudah pergi semua, tinggal dia sendiri. Tinggal dia sendiri, kemudian terjaga, ya, dan dia bertugas mencari barang-barang yang terjatuh dari pasukan. Ya. Fa asbaha inda manzili, di pagi hari dia tiba di Allah mentakdirkan Safwan ini ketinggalan ketiduran. Dan dia pun sampai di tempat lokasi Aisyah berdiam di situ. Fara'a sawada insani naim, dari kejauhan dia lihat ada bayangan seorang sedang tidur. Maka dia pun mendekati. Fa'arafani hina ra'ani, dia melihat Aisyah, dia kenal Aisyah. Apa kata Aisyah? Wa kana ra'ani qabla al-hijab, dia pernah melihatku sebelum diturunkan ayat hijab. Ya, maka ini Aisyah. Dia kenal Aisyah, lagi terbuka wajahnya. Fastaiqaztu bistirja'ihi hina arafani. Ketika dia lihat itu Aisyah, maka dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan suara yang keras. Maka Aisyah pun terjaga. Ya. Ya, ada fungsinya ketika mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama, ini musibah. Gimana istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketinggalan dari pasukan. Yang kedua, untuk membangunkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan suara yang keras. Ketika aku terjaga oleh Safwan bin Mu'attal As-Sulami, kata Aisyah, fa khamartu wajhi bijilbabi, aku pun menutup wajahku dengan jilbabku. Ya, dia tidak ingin wajahnya dilihat oleh Safwan bin Mu'attal As-Sulami, ya. Wallahi ma takallamna bi kalimatin, kata Aisyah, demi Allah, kami tidak ngobrol, satu kata pun tidak keluar, tidak ada obrolan antara aku dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami, ya. Jadi kenapa Aisyah menekankan hal ini? Kenapa? Karena dia dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Padahal tidak terjadi apa-apa antara aku dengan dia. Satu kata pun tidak ada keluar antara berbicara dengan dia. Tidak ada. Dari perjalanan sampai siang hari tiba di kota Madinah sekitar ba'da zuhur, siang bolong, berjam-jam, mungkin 6 jam perjalanan atau 7 jam perjalanan, tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari Aisyah ngobrol sama Safwan bin Mu'attal As-Sulami, atau sebaliknya Safwan bin Mu'attal As-Sulami mengeluarkan satu patah kata pun untuk ngobrol dengan Aisyah. Yang ada cuma satu kalimat itu saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tok, itu saja. Ya. Lantas tidak ada kata-kata yang di antara kita. Jangankan bersentuhan, jangankan berzina, jangankan bersentuhan kulit, bersentuhan kata pun tidak ada. Terus tega-teganya orang munafik menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Ya. Wala sami'tu minhu kalimatan ghairu sirja'i. Aku tidak mendengar satu kata pun dari Safwan, dan dia benar-benar beradab, dia menghormati istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ngomong sama sekali dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, aku tidak mendengar dia ngomong apapun kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu saja. Wa hawa hatta anakha rahilatahu fawati ala yadiha, ya. Fakumtu ilaiha farakibtuha, ya. Maka dia pun pergi, kemudian dia menurunkan ontanya, ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha pun menaiki onta tersebut, ya. Fantalaqa yaqudu bir rahilata hatta ataina al-jaysha mughirin fi nahri adh-dhahira. Maka kemudian dia jalan di depan, dia tuntun itu onta sampai ke kota Madinah, ya. 6 jam 7 jam, ya.
Dan kami tiba di kota Madinah, mughirin di siang hari, panas terik, fi nahri dhahira, di tengah-tengah siang. Ya. Qalat fahalaka man halak. Kami sampai di siang hari. Kalau ternyata terjadi perzinahan, ngapain datang siang-siang bolong? Ya. Dan ini dalil bahwasanya tentu tidak boleh berkholwat laki-laki dengan perempuan, tapi ini darurat. Ini darurat. Mau tinggal Aisyah sendiri enggak mungkin, ya. Aisyah berkholwat sama Sofwan bin Atal Sulami. Tidak boleh dalam Islam berdua-duaan. Tetapi ini darurat. Enggak mungkin. Kita melakukan darurat lebih ringan untuk meninggalkan darurat yang lebih besar. Mudarat lebih besar seandainya Aisyah ditinggal, mudarat lebih besar. Mudarat yang lebih ringan dengan berkholwat antara Aisyah dengan Sofwan bin Atal Sulami dilakukan. Sebagaimana kaidah irtikabu akhafid dararain, menempuh kemudaratan yang lebih ringan, dan ini kaidah yang masyhur dalam Islam, ya. Kemudian Sofwan bin Atal As-Sulami juga beradab, ya. Dia tidak di belakang Aisyah tapi di depan sehingga biar Aisyah tenang, ya, tidak merasa terganggu, tidak merasa dilihat. Namanya wanita pemalu, ya. Beda kalau wanita di depan, laki-laki di belakang, mungkin dia bisa melihat hal-hal yang tidak disukai oleh sang wanita, ya. Dan ini saya mengingatkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika diundang oleh seorang wanita ke rumah bapaknya. Nabi Musa jalan di depan, sang wanita di belakang. Kalau belok kanan maka sang wanita melemparkan kerikil sebelah kanan, maka Nabi Musa belok kanan alaihissalam. Kalau belok kiri maka dia lemparkan kerikil sebelah kiri, Nabi Musa belok kiri sampai ke rumah wanita tersebut, ya. Dengan demikian Nabi Musa bisa menjaga pandangannya dan wanita di belakang Nabi Musa alaihissalam. Jadi Sofwan bin Atal di depan menuntun Aisyah radhiyallahu taala anha sampai di kota Madinah di siang hari bolong. Tak ada pikiran dari mereka sama sekali. Macam-macam, ya. Kata Aisyah, fahalaka man halaka, maka binasalah orang yang binasa. Maksudnya apa? Yaitu mulailah orang-orang menuduh Aisyah berzina dengan Sofwan bin Atal As-Sulami. Kondisi Aisyah sama Sofwan bin Atal As-Sulami berjalan masuk kota Madinah di siang hari, ditangkap ini sebagai kesempatan oleh orang-orang munafik untuk mencela keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana alladhi tawalla kibral ifk, dan orang yang mengatur kedustaan besar ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafik. Dia yang tawalla kibral ifk, dialah yang mengatur urusan semua ini, dia yang provokatornya orang-orang kepala orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Kata Urwah bin Zubair, ukhbirtu annahu kana yusha'u wa yatahaddatsu bihi 'indahu fayuqirruhu wa yastami'uhu wa yastawshihi, ya. Kata Urwah bin Zubair bahwasanya aku dikabarkan ini Abdullah bin Ubay bin Salul provokator, ya. Ada orang berbicara, dia kompori, dia dengar, dia benarkan. Oh ya, benar-benar dia provokator, ya. Provokator sehingga akhirnya tersebarlah fitnah bahwasanya Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Kemudian ada 3 sahabat yang terkena provokasi tersebut. 3 sahabat tersebut semuanya orang mulia. Yang pertama, kata Urwa, lam yusammi min ahli al-ifk aidan illa Hassan bin Thabit wa Mistah bin Usatha wa Hamnah bintu Jahshin fi nasin akharin la ilma li bihim. Ada beberapa orang tetapi yang disebutkan oleh Aisyah, ya, 3 orang yang orang-orang mulia, ya. Mungkin ada juga sebagian yang terkena hasutan orang-orang munafik, ya, menyebarkan isu sehingga terhasut sebagian sahabat, tapi yang disebutkan 3 orang, yaitu Hassan bin Thabit, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mistah bin Utsatsah adalah seorang sahabat yang pernah ikut dalam perang Badar dan dia adalah sepupunya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yaitu ibnu khalatihi. Abu Bakar punya bibi, punya anak, ya. Saudaranya ibunya Abu Bakar punya anak namanya Mistah. Wa Hamnah bintu Jahshin, dan Hamnah bintu Jahshin adalah saudarinya Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Hamnah iparnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Hanya saja mereka usbah, yaitu sekelompok orang. Cuma kata Urwah, Urwah bin Zubair itu yang meriwayatkan hadis ini dari Aisyah, dia mengatakan aku tidak tahu nama-nama mereka kecuali 3 orang ini. Pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, sang pemimpin munafik. Kata Aisyah, faqadimna al-Madinah fashtaqaitu hina qadimtu syahran. Ketika aku sampai di kota Madinah, aku pun sakit. Pulang dari safar, letih, sakit selama sebulan.
wan nasu yufiduna fi qawli ashabil ifk. Sementara orang-orang jadi isu besar, jadi berita besar di kota Madinah bahwasanya Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Kata Aisyah, la ash'uru bi syai' min dzalik. Aku sama sekali tidak dengar berita tentang itu. Kondisi Aisyah lagi sakit di rumah saja. Ini tidak mendengar isu itu sedang tersebar, ya. Wa huwa yaribuni fi waj'i anni la a'rifu min Rasulillah al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki. Tapi ada satu hal yang membuat saya ragu. Biasanya kalau saya sakit, Rasulullah SAW lebih lembut dari biasanya. Rasulullah SAW lembut kepada istri-istrinya. Terlebih lagi ketika istrinya sedang sakit. Dan ini sunnah. Kalau istri kita dalam kondisi letih, dalam kondisi sakit, ada masalah, suami harus lebih lembut daripada biasanya. Tapi ini tidak seperti biasanya. Biasanya kalau Aisyah lagi sakit, Rasulullah SAW sangat lembut. Ya, tetapi ketika Aisyah sakit sebulan, Rasulullah SAW hambar-hambar saja sikapnya. Ya. Innama yadkhulu alayya Rasulullah SAW fayusallim thumma yaqul kaifa tikum. Rasulullah SAW hanya masuk ketemu aku, kemudian beri salam dan hanya mengucapkan kaifa tikum, yaitu kaifa haluk, gimana kondisimu. Thumma yansarif, kemudian pergi. Fadzalika yaribuni. Ini yang buat saya ragu. Tapi Aisyah masih belum sadar kejadian yang terjadi. Wala asyur bi syai' hatta kharajtu hina naqahtu. Ya. Sampai akhirnya aku tidak sadar apapun. Suatu hari aku keluar dari rumah ketika aku mulai sembuh, ya. Aku keluar bersama Mistah, ibunya Mistah. Saya ulangi, di antara 3 orang-orang yang mencela Aisyah adalah Hasan bin Thabit, Mistah bin Uthath, kemudian Hamnah binti Jahsh. Mistah, ya, Mistah, ibunya Mistah, suatu hari keluar bersama Aisyah kibalal manasi'. Manasi' adalah tempat mereka buang hajat. Wa kana mutabarrazana. Dahulu itulah tempat buang hajat kita. Wa kunna la nakhruju illa lailan ila lail, ya. Kami keluar, ya, di malam hari untuk buang hajat. Wa dzalika qabla an nattakhidhal kunufa qariban min buyutina. Dulu sebelum kami membuat toilet di sekitar rumah kami. Itu datang belakangan. Dahulu mereka kalau buang hajat ke lapangan yang jauh dari rumah, kemudian agak landai sehingga tidak kelihatan orang. Wa amruna amrul arabil uwal, dan kondisi kami sebagaimana orang-orang Arab terdahulu, fil bariyah qibalal ghaid. Kalau mereka buang hajat demikian caranya. Wa kunna nata'adza bil kunufi an nattakhidha inda buyutina. Kami merasa terganggu kalau punya toilet di rumah. Jadi kami dulu buang hajat jauh, ya. Maka keluarlah aku bersama Mistah, ya. Kemudian dia adalah Mistah adalah bibinya Abu Bakar, bibinya ayahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Mistah, sehingga Mistah adalah sepupunya Abu Bakar. Wa ibnuha Mistah bin Uthathah. Adapun putranya Mistah. Fa aqbaltu ana wa Mistah qibala baitihi faragna min sya'nina. Setelah kami buang hajat, kami pun balik menuju rumah. Fa'atharat Mistah fi mirtiha. Tiba-tiba Mistah berjalan, dia kesandung dengan roknya. Kesandung dengan roknya atau dengan kainnya, dengan bajunya. Kemudian dia terjatuh. Tiba-tiba dia berkata, ta'isa Mistah. Celaka putraku Mistah. Aisyah heran. Ini orang terjatuh malah mencaci anaknya sendiri. Fakultu laha, aku berkata, bi'sa ma qulti, sungguh buruk apa yang kau ucapkan wahai Mistah. Atasubina rajulan syahida badran. Bagaimana kau mencela putramu sendiri dan dia pernah ikut perang Badar, orang mulia. Orang pernah ikut perang Badar, terkenal di kalangan para sahabat. Bagaimana kau mencela lelaki yang pernah ikut perang Badar? Faqalat ay hantah. Maka berkatalah Mistah, wahai ya Aisyah, wahai sang wanita, awalam tasma'i maqala, tidakkah kau dengar apa yang telah diucapkan tentang dirimu? Aisyah bingung, ada apa? Wa qultu maqala, apa yang diucapkan? Fa akhbaratni bi qauli ahli al-ifk. Maka Mistah pun cerita apa yang telah terjadi, isu yang tersebar di kota Madinah. Fasdatu maradan ala maradi. Tadinya sudah mau sembuh, sakit bertambah parah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Sedih mendengar berita tersebut. Ternyata isu sudah tersebar, dia tidak tahu selama sebulan orang-orang menuduh dia berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Ketika aku pulang ke rumah, kata Aisyah, maka Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah, memberi salam kepadaku. Kaifatikum, seperti biasa. Bagaimana kondisimu? Begitu saja. Biasanya Rasulullah SAW mencium, dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW bermesraan. Ya. Kali ini tidak, ya, karena ada tuduhan istrinya berzina. Sementara Rasulullah SAW tidak tahu apa kondisi yang terjadi. Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib. Tidak ada yang kasih tahu. Allah tidak turunkan wahyu. Sehingga Rasulullah SAW tetap bersikap antara-antara. Ya. Rasulullah SAW mengatakan kaifatikum, bagaimana kondisimu? Karena Aisyah sudah tahu
isu yang terjadi, Aisyah berkata, "Ata'dzanu li an atiya abawayya?" Apakah kau izinkan aku agar aku ketemu dengan kedua orang tuaku? Lihat ya. Ikhwan, ini adab seorang wanita ya, ibu-ibu terhadap suami. Kalau ada masalah bukan hanya langsung kabur ya. Kabur ninggalin rumah ya. Kemudian ambil koper isi baju ya. Ditutup kopernya kemudian kabur ya. Bahaya. Kemudian sudah kabur, HP-nya dimatiin. Entah kemana. Kasihan suaminya ya. Ya, ada kawan bilang sama saya, "Ustaz, waduh istri saya kalau udah kabur saya bingung, HP-nya dimatikan, saya bingung mau cari kemana." Ya, kota besar mau cari kemana ya. Masih mending ada perempuan yang mau kabur kemudian dia taruh koper, dia susun baju, enggak selesai. Jadi mau kabur ragu-ragu, enggak jadi pergi ya. Itu masih mending. Kalau nekat kemudian emosi kabur. Aisyah radhiyallahu anha minta izin. Masalah sedang terjadi. Masalah besar, isu besar yang bukan isu ringan. Bagaimana seorang wanita mulia seperti Aisyah, bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, suaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dituduh sebagai pezina. Namun Aisyah tegar dan dia tetap beradab kepada suaminya. Dia berkata, "Apakah kau izinkan aku pergi kepada kedua orang tuaku? Uridu an astaykhina al-khabar min qibalihima." Maksud Aisyah radhiyallahu anha kepada bertemu dengan Abu Bakar dan Ummu Ruman ibunya, buat apa? Untuk semakin yakin benar enggak kabar ini, ya. Fa'adzina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun izinkan. Maka Aisyah pun pergi ke rumah bapaknya. Faqultu li ummi. Aku ketemu dengan ibuku, aku berkata, "Ya ummatah, madza yatahaddatsun nas?" Wahai ibunda, apa yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat? Qalat ya bunayya, maka ibunya berkata, Ummu Ruman radhiyallahu anha, "Wahai putriku, hawwini alaiki." Sabar, tenangkan dirimu, ringankan permasalahan ini. Wallahi laqallama kanat imra'atun qad wadi'atan 'inda rajulin yuhibbuha laha dhara'iru illa katharna 'alaiha. Ibunya berusaha menenangkan Aisyah dengan berkata, "Wahai putriku, tidaklah seorang wanita cantik di sisi suaminya, sementara suaminya punya madu-madunya, kecuali mereka akan banyak menuntut kepada suaminya." Artinya, seakan-akan ibundanya mengatakan, ini isu, ini gara-gara kecemburuan saja. Tenang, biasa, ini perkara biasa. Kau tenang saja, jangan perbesar masalah ini. Kata Aisyah, "Subhanallah," berarti benar. Subhanallah. Ini di antara sunnah kalau kita mendengar sesuatu yang menakjubkan, kita bilang apa? Subhanallah. Awalaqad tahaddatsa an-nasu bihadza. Berarti benar orang-orang sedang ngomong masalah ini. Setelah dia tahu, tadi dengar dari Ummu Mistah, dia masih belum, kabar baru dari satu orang. Coba cek sama ibunya. Ibunya kan tahu masalah ini. Ternyata ibunya mengatakan demikian, berarti kondisi benar. Fabakaitu tilkal lailah, maka aku menangis pada malam tersebut. Hatta la asbahtu la yarqa'u li dam'un wa la aqtahil binaum. Ya, air mataku tidak berhenti dan aku tidak bisa tidur. Summa malam hari tidak bisa tidur, nangis tidak berhenti. Summa asbahtu abki. Pagi hari aku pun terus menangis. Kondisi semakin berat. Sebulan sudah berlalu, isu belum selesai, Allah tidak menurunkan wahyu. Aisyah dalam kondisi demikian. Suaminya begitu. Ya. Rasulullah SAW hanya mengatakan kaifatikum, bagaimana kondisimu. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah SAW juga bingung apa yang dia lakukan. Tidak ada wahyu yang membimbing Nabi harus melakukan apa. Wada'a Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib wa Usama bin Zaid. Rasulullah SAW kemudian bermusyawarah dengan dua orang terdekatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, Usama. Ali bin Abi Thalib sejak kecil tinggal bersama Nabi, sebagaimana pernah kita ceritakan, ya, sehingga seperti anak sendiri. Usama bin Zaid juga demikian. Bapaknya dulu Zaid bin Harithah adalah seperti anak Nabi, apalagi Usama. Dua-duanya dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja Ali lebih tua daripada Usama. Hina istalbathal wahyu yas'aluhuma. Tatkala wahyu enggak turun-turun, maka Nabi bermusyawarah tanya. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Apa yang terjadi Nabi tidak tahu. Ya. Tadi saya katakan Aisyah saja ketinggalan, dia tidak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yastashiruhuma, kata Aisyah, Nabi pun bermusyawarah kepada dua orang ini, minta pendapat. Fi firaqi ahlihi. Apakah perlu dia menceraikan Aisyah? Subhanallah. Kondisinya genting sampai seperti ini. Karena bagaimana ya? Seorang Nabi, istrinya berzina, kemudian dia tidak mengambil sikap. Nabi pun bingung, ini Aisyah berzina atau tidak. Nabi tidak mungkin mengatakan tidak. Karena suatu yang gaib. Apalagi mengatakan iya. Suatu yang Nabi tidak tahu. Tapi ini hal membingungkan Nabi SAW. Ya. Maka dia bertanya kepada Ali bin Abi Thalib dengan Usama. Bagaimana? Perlukah saya menceraikan istriku? Ya. Ini Aisyah cerita. Dia mengatakan, yastashiruhuma fi firaqi ahlihi. Nabi bermusyawarah dengan dua orang ini
untuk menceraikan istrinya. Maksudnya Aisyah. Qalat, fa amma Usamah, Aisyah berkata, adapun Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma fa asyaru ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi ya'lamu min baru'ati ahli. Usamah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, Aisyah tidak melakukan demikian. Wa billadhi ya'lamu lahum fi nafsihi, dan dia tahu tentang Aisyah, dia sampaikan secara sesungguhnya. Menurut saya Aisyah begini, ya. Tidak perlu, kata Usamah, ahlaka wala na'lamu illa khairan. Istrimu Aisyah, aku tidak mengetahui darinya kecuali hanya kebaikan. Ya. Ini penting, seorang diminta musyawarah, diminta pendapat. Ya. Usamah menjawab dengan apa yang dia tahu. Dia mengatakan, ahlak wala na'lamu illa khairan. Istrimu Aisyah, aku tidak mengetahui darinya kecuali kebaikan. Wa amma Ali, adapun Ali bin Abi Thalib lain. Faqala ya Rasulullah, Ali berkata, ya Rasulullah, lam yudayyiqillahu alaika. Allah tidak buat engkau sempit ya Rasulullah. Wan nisa siwaha katsir. Wanita selain Aisyah banyak. Artinya, kata para ulama, bukannya Ali benci kepada Aisyah. Sama sekali tidak. Tetapi Ali bin Abi Thalib kasihan lihat Nabi SAW. Ali ingin Nabi SAW lepas daripada gundah gulana kegelisahan. Karena sudah sebulan Nabi gelisah. Bagaimana tidak gelisah? Orang yang paling dia cintai Aisyah tidak bisa dia dekati. Dia hanya bilang, kaifatikum, gimana kondisimu? Mau dekat, khawatir benar-benar isu terjadi. Bagaimana? Rasulullah SAW bingung. Maka Ali mengatakan, Allah tidak membuat kau sempit. Wanita selain Aisyah banyak. Ali tidak mengatakan ceraikan, tidak. Ali radhiyallahu anhu hanya memberikan gambaran. Kata para ulama, bukannya Ali benci kepada Aisyah, tapi Ali kasihan lihat Nabi SAW dalam kondisi demikian. Ya, maka dia kasih gambaran. Tetapi habis itu dia berkata, ya, wasalil jariyata tasduqka. Coba tanyalah, jangan tanya saya, tanyalah kepada budaknya Aisyah. Dia akan jujur kepadamu. Ya. Siapa budaknya Aisyah? Barirah. Ya. Barirah. Fada'a Rasulullah SAW Barirah, maka Rasulullah SAW panggil Barirah. Ini semua menunjukkan Nabi tidak tahu ilmu gaib sama sekali. Tidak tahu. Ya, tidak tahu ilmu gaib. Sampai nanya ini, nanya anu. Bingung mau melakukan apa. Ya, dia manusiawinya kelihatan sekali ketika itu. Karena kalau wahyu tidak turun, sudah. Rasulullah tidak bisa mengetahui apapun tentang hal gaib. Ya. Kemudian Rasulullah panggil Barirah sebagaimana anjuran Ali bin Abi Thalib. Ini Ali bijak di sini. Dia memberi dua kemungkinan yang bisa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau seandainya harus cerai banyak wanita yang lain, tapi jangan dulu ya Rasulullah. Tanya dulu kepada pembantu Aisyah. Dan ini tepat. Akhirnya ditanyalah pembantu atau budak Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Barirah radhiyallahu anha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Barirah, hal ra'aiti min syai'in yaribuki? Wahai Barirah, apakah kau pernah melihat sesuatu dilakukan oleh istriku Aisyah yang meragukan engkau? Pernah kau lihat Aisyah melakukan sesuatu yang aneh, yang gharib, yang aneh, yang menimbulkan keraguan? Qalat lahu Barirah. Barirah berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq. Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran. Itu demi Allah Subhanahu wa taala. Ma ra'aitu 'alaiha amran qad aqmisuhu. Aku tidak pernah melihat satu perkara pun dari Aisyah yang aku cela dia. Enggak ada satu perkara yang tercela dari Aisyah, enggak ada. Ghairu annaha jariyatun hadithatus sin. Hanya saja dia seorang remaja putri masih kecil, tanamu an ajini ahliha. Kalau dia lagi mau bikin roti, dia bikin adonan gandum, kemudian kecapean, kemudian dia ketiduran. Ketika dia ketiduran, ta'tid dajin fataquluhu. Datang kambing yang ada di sekitar rumahnya masuk makan adonan tersebut. Itu saja kekurangan. Ya. Itu saja kekurangan Aisyah, tidak ada yang lain. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar penjelasan Usama, kemudian minta nasihat dari Ali bin Abi Thalib, kemudian mendengar dari Barirah, maka Nabi semakin yakin bahwasanya Aisyah tidak sebagaimana yang dituduhkan. Tapi Nabi tidak bisa kasih perkataan pasti karena ini perkara gaib. Akhirnya ketika itu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumihi, maka beliau pun pergi fasta'dzara min Abdullah bin Ubay. Maka dia pun minta uzur kalau seandainya harus berbuat keburukan kepada Abdullah bin Ubay. Wa huwa 'alal mimbar faqala. Maka dia naik di atas mimbar, maka dia berkata, ya ma'syarul muslimin. Rasulullah SAW berkata, wahai kaum muslimin sekalian, man ya'dziruni min rajulin qad balagani anhu adzahu fi ahli. Siapa yang beri uzur kepadaku, ya, tentang seorang lelaki yang telah gangguannya telah sampai kepada istriku. Maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Siapa beri uzur kepadaku? Artinya
Ada yang mengatakan, siapa yang beri uzur kepadaku jika aku berbuat buruk kepadanya, karena dia telah mengganggu istriku. Ada yang mengatakan man ya'dzurun, artinya siapa yang bantu aku untuk ngabisi itu orang. Kenapa itu orang menyakiti istriku? Wallahi ma alimtu ala ahli ila khairan. Nabi mengatakan, demi Allah aku tidak mengetahui dari istriku kecuali kebaikan. Subhanallah, nampaklah mulia Aisyah gara-gara musibah ini. Nampaklah Nabi berkata, ma alimtu ala ahli ila khairan. Aku tidak mengetahui suatu pun dari istriku kecuali kebaikan. Walaqad dzakaru rajulan ma alimtu alaihi ila khairan wa ma yadkhulu ala ahli ila ma'i. Mereka menyebutkan dia telah berzina sama seorang lelaki. Nabi tidak sebut namanya, tapi maksudnya Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Laki itu saya tahu lelaki tersebut, dia tidak masuk ke rumahku kecuali bersamaku. Tidak pernah dia masuk rumah ketemu Aisyah berduaan. Ini adab ya, adab. Orang kalau masuk rumah suami tidak ada, enggak usah masuk rumah. Suami wanita tersebut tunggu masuk rumah, jangan kita berduaan dengan istri orang. Nabi SAW mengatakan itu lelaki tidak pernah masuk ke rumahku kecuali bersamaku. Maka ketika itu Sa'ad bin Mu'adz mendengar Nabi sedih, maka dia pun berdiri. Sa'ad bin Mu'adz dari suku Aus. Dia berkata, "Ya Rasulullah, a'dziruka, saya akan tolong engkau ngabisi itu orang." Fa in kana minal Aus darabtu unu. Kalau dia ternyata dari suku Aus, kita tahu suku Ansar ada dua, suku Aus, suku Khazraj. Itu orang kalau yang mengganggu engkau berasal dari suku Aus, saya akan penggal kepalanya. Wa in kana min ikhwanina minal Khazraj, tapi kalau ternyata dari saudara-saudara kami suku Al-Khazraj, amartana fa'alna amrak, tinggal kau perintahkan kami kerjakan perintahmu ya Rasulullah. Ketika itu Sa'ad bin Ubadah, jadi ini namanya Sa'dan, dua Sa'ad. Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin suku Aus, masih muda. Sa'ad bin Ubadah juga pemimpin suku Khazraj, sama-sama dua Sa'ad sama-sama pemimpin. Satunya pemimpin suku Aus, satunya pemimpin suku Khazraj. Ketika Sa'ad bin Mu'adz berkata mewakili suku Aus, kalau itu laki-laki dari suku Aus, saya tinggal penggal kepalanya. Kalau dari suku Khazraj, tinggal perintahkan aku ya Rasulullah. Sa'ad bin Ubadah, pemimpin suku Khazraj tersinggung. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menyampaikan perkataan Sa'ad bin Mu'adz, beliau berkata, ya, wa kana qabla dzalika rajulan salihan walakin ihtamalatu al-hamiyyah. Berkatalah Sa'ad bin Ubadah ketika Aisyah radhiyallahu anha ya menyampaikan perkataan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah berdiri membantah Sa'ad bin Mu'adz karena dia tersinggung, dia dari suku Khazraj. Dia adalah seorang yang soleh, kata Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi dia karena kesukuannya lagi naik ketika itu, maka dia berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Kadzabta la amrullah la taqtuluhu." Ya. Kau berdosa wahai Sa'ad bin Mu'adz, kau tidak akan bisa bunuh orang itu kalau dari suku Khazraj. Wala taqdiru ala qatlhi, dan kau tidak bisa membunuhnya. Ya. Walau kana min rahtika ma ahbabta an yuqtal. Ya. Kalau seandainya dia berasal dari suku Aus, kau tidak ingin dibunuh. Ya. Akhirnya ribut tatkala itu. Ya. Berdiri Usaid bin Hudhair, ya. Kemudian dia berkata membela Sa'ad bin Mu'adz, dan dia adalah sepupunya Sa'ad bin Mu'adz. Dia berkata, "Kadzabta al-amrul wahai Sa'ad bin Ubadah, kau berdosa." Ribut suku Aus Khazraj gara-gara urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Fa innaka munafiq tujadil an munafiqin." Kau munafik. Kenapa kau bela orang munafik yang menuduh Aisyah berzina? Kau munafik bela orang munafik. Dua suku ini ribut gara-gara perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallam qa'imun 'ala al-mimbar. Rasulullah sallam melihat mereka sedang bertengkar. Ya, kemudian falam yazal Rasulullah sallam yukhaffiduhum hatta saqat. Rasul bilang tenang sampai mereka semuanya tenang. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Fa bakaitu yaumi dzalik." Aku pun menangis sepenuh hari tersebut. La yarqa'u li dama. Mata, air mataku tidak berhenti dan aku tidak bisa tidur. Wa asbaha abawayya indi. Ya, kemudian keesokan harinya tidak berhenti menangis, sudah dua malam. Semalam satu hari, dua malam sehari tidak. Wa qad bakaitu lailataini wa yauman. Aku sudah menangis dua malam dan satu siang. La yarqa'u li dam'un. Air mata tidak berhenti sama sekali. Wala aqtahilu binaum, dan aku tidak tidur sama sekali. Hatta inni la adhunnu anna al-buka'a faliqun kabidi. Sampai aku menyangka hatiku akan terbelah gara-gara air mataku. Artinya bisa jadi aku binasa gara-gara nangis dua malam berturut dan satu siang. Fabainama abawai jalisani indi wa ana abki. Tatkala dua orang tuaku sedang duduk di sisiku dan aku sedang menangis. Fasta'dhanat alayya imra'atun minal ansar fa adhintu laha. Tiba-tiba ada seorang wanita Ansar minta izin untuk ketemu Aisyah. Aku pun izinkan, silakan masuk. Ini dalil adab, kalau masuk ke rumah minta izin. Kalau tidak
Tidak diizinkan, jangan dulu, dapat izin dulu baru masuk. Fajalasat tabki ma'i, ternyata buat apa? Dia ingin nangis sama Aisyah. Bela sungkawa, ikut nangis sama Aisyah, menemani Aisyah menangis radhiyallahu taala anha. Fa bainama nahnu ala dzalik, kata Aisyah, tatkala kami sedang dalam kondisi demikian, aku sedang menangis, wanita Ansar sedang menangis, kedua orang tuaku sedang duduk di situ. Tiba-tiba masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW beri salam. Ini di rumahnya ayahnya Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW duduk. Kata Aisyah, walam yajlis indi mundhu qila maqila qablaha. Rasulullah tidak pernah duduk sejak sebulan. Sejak isu tersebar. Rasulullah SAW kalau sebelumnya, kaifatikum, bagaimana kondisimu, keluar. Bagaimana kondisimu, keluar. Tidak pernah duduk. Kali itu Rasulullah SAW baru duduk. Sejak sebulan enggak pernah duduk di dekat Aisyah radhiyallahu taala. Wa qad labitha syahran la yuha ilaihi fi sya'ni bi syai'. 1 bulan sudah lewat, tidak ada wahyu yang turun sama sekali tentang kondisiku. Fatashahhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalas. Rasulullah sallallahu duduk, Rasulullah sallallahu bertasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Rasulullah sallallahu menyampaikan nasihat. Apa nasihat Nabi kepada istrinya Aisyah yang sangat dia cintai? Yang dia sudah bela, dia bilang, saya tidak tahu dari istri kecuali kebaikan. Tapi Rasulullah tidak berani mengucapkan sesuatu yang pasti, mengatakan istriku tidak berzina. Dia enggak bisa. Dia tidak tahu ilmu gaib. Tidak mungkin dia berani berdosa. Dan dia juga tidak mengatakan istriku pasti tidak berzina, karena dia tidak tahu. Dan tidak mungkin dia mengatakan istriku berzina, karena itu juga tidak mungkin. Maka kemudian Rasulullah menasihati Aisyah setelah sebulan. Dan Aisyah sudah menangis 2 malam 1 siang. Amma ba'du ya Aisyah. Wahai Aisyah, innahu balagani anki kada wa kada. Bahwasanya telah sampai kabar kepadaku tentang dirimu, kau melakukan ini dan itu. Fa in kunti bari'atan fasayubarri'ukillah. Kalau kau ternyata memang bersih dari tuduhan tersebut, Allah akan membelamu. Allah akan membersihkan engkau dari tuduhan tersebut. Wa in kunti, kalau kau almamti bidzambin, kalau memang kau bersalah, fastaghfirillah, maka minta ampun kepada Allah. Ini tentunya Nabi keluarkan dengan kata-kata yang sangat sedih. Ya. Memang cuma ada 2 kemungkinan. Kalau kau memang bersih, wa Aisyah, Allah akan bela engkau. Kalau kau memang melakukan dosa, maka minta ampun kepada Allah. Wa tubi ilaihi, dan bertobatlah kepada Allah. Fa innal abda idza tarafa thumma taba taballahu alaihi. Sungguhnya hamba kalau mengakui dosanya, maka Allah akan menerima taubatnya, dan bertobat Allah akan menerima taubatnya. Ketika Rasulullah SAW, kata Aisyah, falamma qadha Rasulullah SAW maqalatahu qala sadam'i hatta ma ahisu minhu qatrah. Ketika Nabi habis ngomong tersebut, air mataku berhenti sehingga tidak ada satu tetes pun yang mengalir dari air mataku. Kenapa? Aisyah kaget dengan ucapan suaminya. Kenapa? Karena Nabi masih beri 2 kemungkinan. Kemungkinan kau bersih, kemungkinan kau memang benar. Ya, Rasulullah tidak bisa melakukan kecuali itu. Dia tidak mungkin mengatakan engkau bersih, dia tidak mungkin mengatakan Aisyah berzina. Ya, kembali kepada Aisyah. Tetapi ketika suaminya mengucapkan 2 kemungkinan tersebut, ini benar-benar masuk ke hati Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah tidak jadi nangis, tangisannya berhenti dan dia berkata, faqultu li abi, aku berkata kepada ayahku, ajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni fi maqala. Wahai ayah, bantah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab. Faqala abi wallahi ma adri ma aqul li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, saya tidak tahu hai putriku apa yang harus aku ucapkan kepada Rasulullah. Rasulullah tidak salah. Hanya mengucapkan 2 kemungkinan, apa yang mau dibantah? Tetapi adanya kemungkinan kedua ini menyakitkan hati Aisyah radhiyallahu anha. Tapi itu yang benar. Rasulullah bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Faqultu li ummi, aku berkata kepada ibuku, ajibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqala. Ya ummi, wahai ibunda, jawab itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan diam aja, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat ummi, ibuku berkata, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu apa yang harus ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar enggak mungkin mengatakan, ya Rasulullah, anakku enggak mungkin berzina, enggak mungkin. Ini perkara gaib. Abu Bakar enggak mungkin bilang, ya Rasulullah, putriku enggak mungkin berzina, saya kenal sejak kecil. Enggak. Ini kita bicara sesuatu yang syar'i. Perkara yang tidak diketahui oleh Abu Bakar, enggak mungkin Abu Bakar ngomong sesuatu yang tidak tahu. Ya. Kalau dia mengatakan, saya tidak tahu dari putri kecuali kebaikan, oke. Tapi mengatakan putriku tidak berzina, ini perkara yang gaib yang dia tidak tahu. Karena terjadi kejadian sebulan lalu, suatu kejadian yang Abu Bakar tidak tahu. Dan ibunya pun tidak tahu. Sehingga apa yang mau dijawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika ayahnya tidak bisa membela, ketika ibunya tidak bisa membela, kata Aisyah, wa ana jariyatun hadithatus sin, dan aku masih remaja, gadis remaja kecil. La aqra'u minal Qur'ani katsiran, aku tidak banyak baca Al-Qur'an ketika itu. Inni wallahi laqad alimtu
kataku kepada mereka, kepada kedua ayahku, demi Allah, aku telah tahu. Laqad sami'tum hadzal hadits hatta istaqarra fi anfusikum. Saya tahu kalian sudah mendengar kisah tuduhan orang-orang terhadapku. Sampai kalian sering mendengar sehingga masuk ke dalam hati kalian. Ya, wa saddaqtum bi, dan kalian membenarkan isu tersebut. Aisyah sudah marah ya. Dia bilang kalian membenarkan isu tersebut, ya. Fala in qultu lakum inni bari'atun la tusaddiquni. Kalau saya bilang saya bersih tidak melakukan zina, kalian tidak akan membenarkan aku. Wala in i'taraftu lakum bi amrin wallahi ya'lamu anni minhu bari'atun la tusaddiquni. Kalau saya bilang saya berzina dan Allah tahu saya tidak melakukannya, kalian akan membenarkan aku kalau aku bilang aku berzina. Suatu yang berat. Kalau saya bilang saya bersih, kalian tidak benarkan. Kalau saya bilang berzina, kalian benarkan. Wallahi la ajidu li wa lakum mathalan illa Aba Yusuf hina qala. Aku tidak mendapatkan perumpamaan antara aku dengan kalian kecuali seperti perkataan bapaknya Yusuf, maksudnya Nabi Yakub alaihissalam. Ini Aisyah ingin mengatakan, saya lupa bilang namanya Yakub karena dia tidak banyak baca Al-Quran ketika itu, sehingga dia lupa, lagi sedih, sehingga dia mengatakan aku tidak bisa mengucapkan kepada kalian kecuali seperti perkataan bapaknya Yusuf alaihissalam ketika dia berkata fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kesabaran yang indah, ya. Allah tempat pertolongan atas apa yang kalian katakan. Lihat bagaimana Aisyah mengucapkan ayat beriring ayat untuk berkata kepada ayah dan ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tahawaltu. Apa itu sabrun jamil? Sabrun jamil adalah kesabaran yang seorang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka aku pun berpindah tempat. Ya. Tadinya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berpindah tempat, fataja'tu ala firasyi. Aku pun berbaring di atas tempat tidurku. Wallahu ya'lamu anni hina idzin bari'a, dan Allah tahu aku bebas dari itu semua. Wa anna Allah mubarri'i bi bara'ati, dan aku yakin Allah akan menyatakan aku bersih dari segala tuduhan tersebut. Walakin wallahi ma kuntu adhunnu anna Allah munzilun fi sya'ni wahyan yutla. Tapi aku tidak menyangka, tidak terpikirkan dalam benak aku Allah akan turunkan ayat membela diriku dengan ayat yang dibaca sampai hari kiamat. La sya'ni fi nafsi kana akhqar min an yatakallam Allah bi amrin, walakin kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naumi ru'yan yubarri'uni Allahu biha. Ya, aku tidak menyangka Allah akan turunkan ayat, tapi saya tahu diriku ini lebih rendah daripada itu. Saya dulu menyangka cukup Allah memberikan mimpi kepada Nabi bahwasanya saya bersih. Ternyata Allah tidak kasih mimpi kepada Nabi, bahkan Allah turunkan ayat hampir 10 ayat dalam surat An-Nur menjelaskan tentang bersihnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Fa wallahi ma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlis wala kharaja ahadun min ahli al-bait hatta unzila alaihi. Rasulullah sallallahu belum berpindah dari tempat duduknya dan tidak ada seorang pun keluar dari rumah tersebut, tiba-tiba turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadahu ma kana ya'khudhu min al-buraha. Seperti biasa ketika Rasulullah datang ayat atau turun wahyu, maka Rasulullah SAW keringat dingin, keluar keringat, hatta innahu la yatahaddaru minhu minal araqi mithlul juman, seperti mutiara-mutiara yang jatuh dari keningnya. Keringatnya besar-besar ketika Nabi SAW, artinya bercucuran, ya, bercucuran, ya, ketika datang wahyu. Wa huwa fi yaumin syad, sementara dalam kondisi dingin beliau tetap keringatan. Min thiqalil qaul ladzi unzila alaihi, karena begitu beratnya ayat-ayat yang turun kepada Nabi SAW. Nabi merasa berat. Fasurriya an Rasulullah SAW wa huwa yadhhak. Ternyata Rasulullah SAW ketika itu sadar setelah turun wahyu dari malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah SAW pun tertawa. Fakanat awwala kalimatin takallama biha. Ketika Rasulullah sadar, baru turun wahyu. Pertama ucapan yang beliau ucapkan, dia berkata, Ya Aisyatu, amma Allahu faqad barra'aki. Adapun Allah, maka Allah telah menyatakan engkau suci dari semua tuduhan tersebut. Apa kata Aisyah? Qalat li ummi, ibuku berkata, Qumi ilaihi, wahai putriku, berdiri, pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Wallahi la aqumu ilaihi. Demi Allah aku tidak mau pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inilah ahmadu ilallah, aku tidak memuji kecuali Allah. Maksudnya Aisyah mengatakan yang bela saya Allah. Bukan Rasulullah, bukan bapak, bukan ibu. Yang bela saya cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qalat wa anzalallahu ta'ala innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum al-asra al-ayat. Allah turunkan 10 ayat dalam surat An-Nur, ya, kemudian Allah turunkan lagi ayat yang menyatakan Aisyah radhiyallahu taala anha bebas dari tuduhan tersebut. Ketika turun ayat-ayat tersebut, Abu Bakar pun marah kepada Mistah. Abu Bakar, Mistah bin Utsatsah. Kita tahu Mistah bin Utsatsah adalah sepupu Abu Bakar dan dia adalah seorang yang miskin. Dan biasanya yang kasih dia nafkah adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu.
ternyata selama ini air susu dibalas dengan air tuba. Selama ini dia berbuat baik kepada Mistah sang sepupu, ternyata sepupu tersebut menuduh putrinya Aisyah dengan tuduhan yang tidak benar. Maka akhirnya setelah turun pembelaan dari Allah, maka Abu Bakar berkata, la unfiku ala Mistah syai'an abadan. Aku tidak akan beri infak kepada Mistah selama-lamanya sedikit pun. Ya, karena dia telah menuduh putriku Aisyah dengan tuduhan-tuduhan tidak benar. Allah turunkan ayat menegur Abu Bakar. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati. Ya. An yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Tidak, janganlah seorang yang diberi kelapangan harta bersumpah tidak akan berikan infak kepada orang miskin, kepada muhajirin, hendaknya maafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian suka jika Allah memaafkan kalian? Akhirnya kata Abu Bakar ketika turun ayat tersebut, wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Demi Allah, aku suka Allah mengampuniku. Yaitu kalau kau mengampuni, kau juga diampuni oleh Allah. Kalau kau maafkan Mistah, kau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun, Abu Bakar pun setelah itu memberi nafkah kembali kepada Mistah radhiyallahu taala anhum. Aisyah berkata, Nabi SAW bertanya kepada Zainab binti Jahshin tentang kondisiku. Faqala li Zainab, madunya Aisyah, ya, dan dia wanita yang cantik. Sepupunya Aisyah, sepupunya Nabi SAW sekaligus istrinya Nabi SAW, karena Zainab ibunya adalah Umaymah bintu Abdul Muttalib. Madza alimti aw ra'aiti, wahai Zainab, apa yang kau lihat? Menurutmu bagaimana tentang Aisyah? Maka Zainab berkata, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Wahai Rasulullah, aku jaga pendengaranku dan aku jaga penglihatanku. Yaitu aku tidak mau ikut-ikutan sama sekali. Pendengaranku aku jaga, penglihatanku aku jaga. Wallahi ma alimtu ila khairan. Aku tidak tahu dari Aisyah kecuali kebaikan. Ini wasiat kepada ibu-ibu, bapak-bapak juga. Kalau bukan urusan enggak usah ikut-ikutan. Jaga pendengaran, jaga penglihatan, enggak usah ikut curi-curi dengar, enggak usah. Biar hati bersih. Curi-curi dengar ikut komentar. Curi-curi pandang ikut komentar. Sudah biarin aja, kalau enggak bukan urusan kita, tutup telinga, tutup mata. Apa kata Zainab? Ahmi sam'i wa basari. Aku jaga pendengaranku. Isu lagi hebat. Lagi bergejolak di kota Madinah. Dan ini isu tersebut berkaitan dengan madunya. Kalau ada saatnya dia ingin menjatuhkan madunya, dia akan ngomong tatkala itu. Tapi Zainab orang bertakwa kepada Allah. Dan dia berkata, ma'alim tu illa khairan. Aku tidak mengetahui dari Aisyah kecuali kebaikan. Apa kata Aisyah mengomentari Zainab? Wa hiya allati kanat tusabini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah istri Nabi yang menyayangiku dalam kecintaan kepada Nabi. Jadi Nabi sayang juga kepada Zainab. Nabi cinta kepada Aisyah, Nabi juga cinta kepada Zainab. Kata Aisyah, di antara istri Nabi yang menyayangiku itulah Zainab binti Jahshin. Tetapi meskipun itu sainganku dalam madu-madu, ya, tetapi dia tidak menzalimiku. Dia berkata dengan baik, ya. Tidak ikut-ikutan. Beda dengan adiknya atau saudarinya Hamnah binti Jahshin. Kata Aisyah, fa'asamahu Allahu bil wara'. Allah menjaga dia dengan sifat wara'. Wa tafiqat ukhtuha Hamnah tuharibu laha. Sementara saudarinya Hamnah bintu Jahshin menjatuhkan Aisyah untuk membela Zainab. Sebenarnya Zainab saja tidak peduli, tapi begitulah saudarinya Hamnah menjatuhkan Aisyah untuk membela Zainab. Fahalakat fi man halaka. Akhirnya dia pun terhasut bersama orang-orang yang terhasut menuduhku yang tidak. Ya, inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kelihatannya ini peristiwa yang buruk bagi Aisyah, namun ternyata tidak, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kalian menyangka peristiwa ini adalah buruk bagi kalian, bahkan baik bagi kalian. Gara-gara peristiwa ini maka nampaklah kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Nampaklah ayat-ayat yang turun kepada Aisyah. Aisyah semakin mulia dengan ayat ini. Rasulullah SAW semakin sayang kepada Aisyah dengan peristiwa-peristiwa ini. Ya. Oleh karena terkadang keburukan di mata kita, ternyata di balik keburukan tersebut ada kebaikan. Wa asa an takrahu syai'an huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci kepada sesuatu, ternyata baik bagimu meskipun baru nampak belakangan. Ini juga dalil bahwasanya orang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha diuji dengan ujian yang luar biasa, ujian yang berat, diuji dari sisi
keluarganya dari tuduhan macam-macam dan Aisyah bisa bertahan. Kalau seorang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan beri solusi. Sebagaimana Aisyah bertumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan solusi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga kita tahu bahwasanya dari kisah ini Nabi SAW sama sekali tidak tahu ilmu gaib sama sekali, sehingga tanya sana tanya sini, ngecek sana ngecek sini. Kalau Allah tidak kasih tahu, Nabi tidak bakalan tahu. Istrinya ketinggalan, Nabi tidak tahu, ya. Maka aneh kalau ada seorang ngaku-ngaku tahu ini, tahu anu, tahu barang ini, tahu barang anu, ya. Nabi saja tidak tahu, ya. Sementara Nabi berdakwah kepada pasukan kepada jin. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW mendatangi kaum jin untuk mendakwahi mereka. Itu pun Rasulullah SAW tidak panggil pasukan jin. Jin, coba ceritakan apa yang terjadi Aisyah kemarin. Tidak, Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib dan tidak bertanya-tanya kepada jin. Sementara sebagian orang ngaku punya pasukan jin dan bisa bertanya kepada jin dan ngaku-ngaku tahu ilmu gaib, bahkan tahu masa depan. Nabi saja masa lalu yang sedang terjadi Nabi tidak tahu, apalagi masa depan. Kalau Allah tidak kasih tahu, maka Nabi SAW tidak bakalan tahu. Dan para sahabat juga tahu Nabi tidak tahu ilmu gaib. Maka tidak ada sahabat mengatakannya Rasulullah masa nggak tahu? Nggak ada. Para sahabat tahu. Nah, Aisyah tahu. Kalau tidak turun wahyu Nabi tidak tahu. Mereka tahu Nabi tidak tahu ilmu gaib kecuali kalau Allah kasih tahu. Dan ini juga menjelaskan tentang bahayanya orang-orang munafik. Orang munafik KTP mereka Islam tapi mereka suka membuat kekeruhan dari dalam. Makanya kata Allah, humul adu. Sungguhnya orang munafik itu musuh sesungguhnya. Fahdharu, hati-hati, ya, hati-hati. Ya, mereka KTP-nya Islam tapi ingin merusak Islam dari dalam, dan kerusakan yang mereka lakukan lebih parah daripada yang dilakukan oleh orang kafir. Kalau orang kafir jelas, orang munafik KTP-nya Islam tapi selalu mengobok-obok Islam dari dalam, maka kita harus waspada. Para ulama mengatakan yang terakhir, di antara ayat-ayat yang membela Aisyah Allah turunkan 10 ayat lebih, kata Allah Subhanahu wa taala, ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah nasihati kalian, jangan kalian mengulangi lagi perbuatan ini, yaitu menuduh Aisyah berzina, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Imam Malik mengambil faedah dari ayat ini, kalau ada orang berani menuduh Aisyah berzina lagi, maka dia kafir. Ya, karena Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun, ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah nasihati kalian, jangan kalian ulangi lagi selama-lamanya kalau kalian beriman. Kalau ada orang nekat zaman sekarang menuduh Aisyah berzina, dia kafir. Sebagaimana sebagian orang-orang Syiah. Bahkan saya punya kawan-kawan yang tinggal bersama orang Syiah, mereka mengatakan di sana orang Syiah kalau manggil pezina mereka panggil ya Aish. Itu Aish, Syiah maksudnya si pezina. Bayangkan mereka menggelari wanita pezina dengan Aisyah. Waliyadzubillah, ya. Oleh karenanya inilah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, begitu mulianya beliau sampai Allah bela dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun tidak menjadikan Aisyah menjadi wanita yang sombong dan angkuh, tidak mengatakan lihat Allah bela saya dalam Al-Qur'an, tidak. Aisyah mengatakan wala sya'ni ahqar. Saya tahu diriku lebih rendah, ya. Tidak sampai segitu, tapi Allah bela saya dalam Al-Qur'an. Hal ini tidak menjadikan dia semakin angkuh, tidak, tapi semakin dia tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja Mas Syarif, ya. Apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.